sosialnya paling tinggi. Kita di Indonesia itu salah satu yang paling tinggi. Di Indonesia? Ya, di seluruh dunia, masyarakat Indonesia itu salah satu yang kesenjangan ekonominya itu paling tinggi. Itu ada jutaan orang yang hebat, ada jutaan orang yang cerdas. Tapi justru orang-orang yang cerdas dan orang yang hebat itu di Indonesia nggak punya kesempatan untuk maju. Kayak jujur semuanya. Sekarang kita masukkan itu ke dunia politik. Saya mau ngelamar, saya mau jadi kader partai politik, mau jadi anggota dewan. Ya, minimal 80 juta, 80 miliar keluar. King Jun Podcast. Ini gratis nggak? Gratis. Gratis. Minum dulu. Berarti ini makan bergizi gratis ini? Boleh taruh sini aja. Ini enggak. Nggak bisa. Langsung ngegas nih. Ini enggak terlalu keras lah ini. Kasus bunuh diri, Pak Guru. Kita dengar ada Timothy, dan bukan Timothy Ronald ya, Pak Guru. Ini Timothy Ronald mentalnya kuat. Mentalnya kuat. Sampai hari ini belum. Okay. Timothy yang mahasiswa dibully itu, lalu ada kasus bunuh diri karena judi online, gitu kan. Lalu ada bocah SD yang di NTT nggak bisa beli buku, lalu dengar juga bunuh diri gitu. Sebenarnya konsepnya yang di Demak juga kejadian. Ada juga. Ada anak Oke. bocil. Konsepnya di mana nih Pak Guru? Apakah memang ketimpangan sosial ekonomi ini memang benang kusut yang sudah kusut banget? Gimana cara tarik benangnya ini? Kita salah satu masyarakat paling kesenjangan sosialnya paling tinggi. Kita di Indonesia itu salah satu yang paling tinggi. Di Indonesia? Ya, di seluruh dunia, masyarakat Indonesia itu salah satu yang kesenjangan ekonominya itu paling tinggi. Jadi 1% orang di Indonesia itu bisa menguasai sampai 70% ekonomi nasional. Itu betul. Jadi misalkan salah satu orang paling kaya di Indonesia, kekayaannya tembus 1 triliun. 1.000 triliun, salah pencet ya. 1.000 triliun. Ya. Nah, kalau Akang punya uang 1.000 triliun? Oh, enggak. Oh, enggak ya, enggak. Kalau saya punya enggak di sini. Akang elit global nggak ngaku. Tapi ini Illuminati nih. Ya? Illuminati mukanya nggak gitu. Nanti balik lagi. Jadi Indonesia itu memang salah satu kesenjangan ekonomi yang sangat tinggi di seluruh dunia itu. Seluruh dunia ini datanya. Betul. Nah, jadi makanya kalau ada yang bunuh diri, kita tuh sering salah pencet. Sering salah melihat, paradigma kita tuh salah ngelihat orang yang bunuh diri. Kita tuh ngelihat orang yang bunuh diri itu adalah orang yang masuk neraka, orang yang dosa, yang putus asa. Padahal seharusnya bunuh diri itu dilihat dalam kacamata depresi. Depresi. 99% kejadian orang yang bunuh diri itu depresi. Kalau dia logis, dia tuh nggak akan bunuh diri. Kalau dia masih logis ya. Kalau dia masih dalam tanda kutip masih waras, semua bunuh diri itu terlambat, Kang. Kan bunuh diri itu, saya mau mengakhiri hidup karena penderitaannya nggak kuat, gitu kan. Artinya apa? Menderita dulu sampai nggak kuat, baru bunuh diri. Ya, harusnya telat kan? Harusnya kalau mau bunuh diri sebelum menderita, ini udah menderita dulu, udah putus asa dulu, baru bunuh diri. Nah, kan seharusnya sebelum menderita itu, kalau mau gitu. Makanya memang ada pernyataan dari filosof yang mengolok-olok sebenarnya, bagaimanapun ceritanya orang yang bunuh diri itu terlambat. Gitu. Dia terlambat bunuh dirinya. Tapi intinya maksud dia mengolok-olok itu bukan hanya mengolok-olok orang yang itu, tapi mengolok-olok juga penyebab dari bunuh diri itu adalah depresi. Depresi. Tapi ada pemicunya kan? Kayak ketimpangan ekonomi. Iya, yang bikin depresi itu adalah masalah ekonomi biasanya gitu kan, masalah percintaan, masalah apapun, tapi ujungnya itu adalah depresi. Nah, maksud saya adalah orang-orang Indonesia melihat depresi itu adalah melihat bunuh diri itu sebagai aib, sesuatu yang tidak boleh diperlihatkan, malu. Jadi kalau ada yang bunuh diri itu dosa. Iya, dosa. Makanya orang yang bunuh diri di Indonesia itu 10 kali lipat daripada yang dilaporkan. Mungkin 11 kali lipat dari yang dilaporkan. Artinya kalau misalkan ada di antara kita yang bunuh diri, misal, itu dilaporkan sama keluarganya itu kepleset di kamar mandi gitu. Padahal bunuh diri. Aib berarti. Aib, karena aib. Ya karena apa? Karena yang dipersalahkannya itu adalah yang bunuh dirinya. Semestinya yang dipersalahkan itu adalah lingkungannya. Itu orang depresi, lu kenapa diemin gitu. Masuk.
Iya kan? Orang-orang yang depresi itu butuh teman, butuh curhat, butuh mengekspresikan kesalahannya, kenyeriannya, kesedihannya. Dia butuh bantuan. Dia tuh butuh itu. Nah, karena itu, coba ada temen nggak yang solider sama dia? Nah, jadi kalau ada orang yang bunuh diri, artinya yang salah tuh teman-temannya atau keluarganya. Yang membiarkan gitu ya. Ya, atau ya yang semacam itu maksudnya adalah bukan dirinya yang salah, ya. Bukan sepenuhnya dirinya yang salah. Ya. Tapi ada pihak-pihak yang lain yang harus dipersalahkan atau diuji kesalahannya. Berarti Gitu. kalau misalnya ada pemain judi nih, bunuh diri gara-gara ditinggal istrinya. Jadi yang salah istrinya gitu. Bukan, kalau dia judi, ya itu adalah pilihannya sendiri kan. Oh, beda lagi nih. Dia kan pilihannya sendiri kan. Dia memilih, dia judi itu kan berarti depresi. Ah, Depresi. Depresi disebabkan oleh apa? judinya. Judinya. Kalah. Berarti siapa yang salah? Tapi dia Dia memilih. dendamnya sama istri kan ditinggal. Itu cari pengalihan aja. Atau itu dalam pemberitaan. Tapi intinya maksudnya gini, di Indonesia itu banyak sekali angka bunuh diri. Bunuh diri anak di Indonesia itu yang tertinggi di Asia Tenggara. Wah. Dan angka bunuh diri secara keseluruhan kita tuh mungkin selevel sama Korea. Cuman Korea ngaku, sedangkan kita nggak ngaku. Itu masalah. Karena dianggap tabu tadi ya. Ya, dia Aib tabu. gitu. Nah, jadi karena itu maka tidak terselesaikan. Jadi Jadi angkanya kejadian lagi karena kita nggak mungkin bisa mengevaluasi sesuatu yang kita rekayasa informasinya. oke, saya dapat poinnya Pak Guru, lingkungan ya, teman gitu. Nah, enggak, kita sebut aja langsung tembak Apa tuh? presiden. Wih, Ya presiden Presiden. bisa aja salah. Coba, kenapa semuanya presiden? karena dia pemimpin. Semua yang ada di Indonesia terkait dengan nasib rakyat, kebodohan dan kepintaran rakyat, tentang iklim, tentang sungai yang banyak sampahnya, tidak mungkin tidak itu adalah tanggung jawab dari seorang presiden. Tapi kan Pak Guru ada pembantu-pembantunya di bawah. Ngapain dia? Ya pembantunya di ACC-nya kan sama presiden. Pembantunya itu di bawah komando presiden. Kayak kemarin misalkan ada subsidi kesehatan apa gitu yang dicabut, yang disalahinnya itu adalah Saifullah Yusuf gitu. Atau siapa menteri sosial itu. Ya, saya yang bertanggung jawab, saya yang menyabut ini. Ya bukan, yang salahnya itu adalah presiden. Presiden itu bisa mencabut keputusan apapun dari menteri, itu bisa. Dan setiap ada apa-apa dari menteri itu, presiden itu pasti tanggung jawab. Bahlil misalkan bikin tambang baru gitu. Kok disalahinya Bahlil? Kan yang ACC siapa? Dan kalaupun misalkan itu tidak di ACC, kok sebenarnya sama presiden tapi udah jalan, presiden bisa cabut. Termasuk ini Pak, apa kemarin tuh, lupa saya tuh, Apa? yang Lupa. yang dicabut kemarin itu asuransi ya, bukan asuransi apa ya, Iya, itu BPJS. BPJS. Iya. Itu instruksi dari presiden juga. Ada orang Bali, wali kota, yang ngomong bahwa itu memang instruksi presiden. Ada yang mengatakan seperti itu. Itu jadi kontroversi. Kalau misalkan iya, ya memang Pak Presiden bertanggung jawab. Tapi kalaupun tidak, Presiden juga bertanggung jawab. Oh gitu. Karena dia punya kekuasaan, punya kewenangan untuk mencabut aturan itu. Ya kan menteri disuruh siapa? Emang menteri bisa jalan sendiri? Enggak lah, nggak mungkin. Iya sih. Terkait dengan kebijakan-kebijakan publik ya jadi kalau misalkan Akang misalkan bikin camping. Ya. Yang camping ikutan 20 anak gitu. Lagi di Plonco misalkan terus ada yang mati. Yang tanggung jawab tuh ketua pelaksananya, ketua panitianya. Iya kan? Iya, masuk akal, berat juga jadi presiden. Iya, ya memang gitu. Makanya heran sekali di Indonesia banyak yang rebutan mengorbankan uang sampai miliaran rupiah, sampai gontok-gontokan hanya untuk jadi presiden. Padahal tanggung jawabnya besar. Curiga dia ada maunya apa gitu. Tapi dengar-dengar Pak Guru kalau nggak jadi menteri pendidikan mau jadi presiden. Itu hoax atau apa tuh? Ya, saya bakal jadi presiden. Tapi kan berat Pak Guru Apanya? tugasnya. Iya, memang berat banget. Nah, tapi saya punya cara. Cara saya otoriter. Kerjasama sama ini mafia. Saya bantai aja, semua kan saya punya death note. Nggak, Berat. maksudnya, ya berat, memang berat. Makanya saya bertanya-tanya kenapa begitu banyak orang yang ingin jadi presiden gitu.
presiden itu gajinya berapa, haknya berapa, kecil. Apa Kalau dibandingkan motivasinya dengan kalau tanggung gitu? jawabnya. Kan presiden kita udah kaya. Iya, Motivasinya apa? ya mungkin punya idealisme. Mungkin Pak Prabowo sendiri sebenarnya punya idealisme. Sebenarnya pengen ini, cuman mampu atau enggaknya itu harusnya mengukur dulu gitu. Jadi misalkan di Indonesia itu ada jutaan orang yang hebat, ada jutaan orang yang cerdas. Tapi justru orang-orang yang cerdas dan orang yang hebat itu di Indonesia nggak punya kesempatan untuk maju. Coba, ada orang cerdas, ada orang jujur. Saya mau jadi polisi. Oh boleh Pak, ini biaya pendaftarannya 600 juta. Direkrut jadi polisi aja 600 juta. Aduh, gimana ini? Akhirnya apa? Yang bisa masuk jadi polisi itu adalah orang yang tidak berkompeten dan orang yang tidak jujur, munafik. Sedangkan orang yang jujur nggak mau bayar 500 juta itu. Sehingga apa? Mundur. Jadi yang masuk ke instansi kepolisian dalam skema itu adalah orang-orang yang tidak jujur semuanya. Sekarang kita masukkan itu ke dunia politik. Saya mau ngelamar, saya mau jadi kader partai politik, mau jadi anggota dewan. Ya, minimal 80 juta, 80 miliar keluar. Kan ada jalur independen. Iya, nggak akan kepilih. Nggak akan dipilih. Nggak akan kepilih. Pantes Pak Dharma kalah ya. Iya. Iya, Pak Dharma kalah. Dikalahkan sama elit global beliau. Ya, nah, untuk jadi anggota DPR minimal keluar kampanye itu 80 miliar, itu belum tentu masuk gitu. Nah, sekarang gaji anggota DPR ditambah tunjangan ini itulah katakanlah 30 juta, misalkan 30 sekian juta. 30 juta per bulan dikali setahun. Itu berapa? 360 juta. Ya kan? Per tahun 360 juta. Per 5 tahun, 5 tahun berapa dia? 350 dikali 5, jadi hasilnya adalah 35 itu berapa ya? 30 sekian, 300 sekian. 300 juta. Ya. Ongkos untuk kampanyenya 80 miliar, dapat per tahunnya 300 juta. Mau nggak? Wih. Nggak akan mau lah. Ongkosnya 80 juta modalnya. Tapi dapatnya cuma 300 juta. Nah, kayaknya ada maunya. Tapi kan ada motif ekonomi gak sih kalau kayak gitu, orang-orang rame-rame invest sekian Nah, karena kalau misalkan kita jadi anggota DPR, gajinya sekian nggak gede-gede amat gitu. iya, makanya kalau kita jadi anggota DPR, kita tuh punya peluang lain. Punya peluang lain. Misal. Kita bikin peraturan yang akan sesuai dengan bisnis kita. Jadi misalkan gini nih, saya tuh pengusaha sawit. Ya. Nah sekarang dihujat nih sawit. Nah, bahkan bisa ini ya, karena ada NGO dari Eropa juga langsung nyerang kita nih. Nah gimana caranya? Ya udah saya jadi anggota DPR, kemudian saya bikin peraturan yang mendukung sawit. Maka keuntungan saya akan berlipat ganda. Bukan dari gaji DPR, tetapi gara-gara peraturan-peraturan yang saya buat itu selaras dengan kepentingan saya sebagai pengusaha. Makanya DPR sekarang yang jadi pengusaha itu, yang latarnya pengusaha itu 60%. Bukan wakil rakyat. Bukan wakil rakyat, dia adalah untuk memenuhi kepentingannya sendiri dan dia akan berkhidmat kepada ketua partai politik. Oh gitu. Ya, ini serius. Jadi kalau misalkan kita nyoblos orang, dia tuh bukan representasi kita, dia tuh representasi dari partai politik. Jadi dalam hal ini Ibu Megawati dan Pak Prabowo Subianto itu adalah orang-orang yang paling berkuasa terhadap anggota-anggota DPR karena mereka ketua-ketua partai politik. Makanya sekarang Pak Prabowo udah jadi presiden, iya, menguasai 80 sekian persen koalisi partai politik di parlemen. Ya udah, ini adalah otoritarian. Seluruh kekuasaannya dipegang sama satu orang. Pantas sih Rocky Gerung golput ya. Rocky Gerung bukan golput, Rocky Gerung sekarang ikut Prabowo. Dulu. Oh iya dulu. Sekarang ngakunya, tapi saya juga nggak tahu. Tapi saya juga nggak tahu. Katanya, cuman kan sekarang beliau juga akhirnya gabung sama Pak Prabowo. Nah jadi, sekarang tentara dipegang sama Pak Prabowo, DPR dikuasai Pak Prabowo, pemerintahan jelas beliau presidennya. Para oposisi itu juga sudah dibenamkan, sudah hilang sama sekali. Kemudian akademisi itu juga banyak yang direkrut.
pemerintahan tanpa kontrol. Media-media juga sudah dipegang. Media-media kemarin itu kan ada reshuffle, banyak ke dewan direksi di media-media yang di reshuffle. Oh ya? Iya. Bisa ke sana juga kira-kira. Bisa, tapi itu pelakunya bukan Pak Prabowo, itu pelakunya teman Pak Prabowo yang di DPR. Nah, Iya. tapi mungkinkah kalau misalnya media atau bahkan presiden kita itu di apa ya dikelola oleh elit global, Pak? Ya, Ada nggak indikasi kira-kira? elit global itu tidak mungkin tidak lepas dari pemerintahan setiap negara, pasti ada. Karena pemerintahan negara itu sendiri adalah elit global. Oh iya? Iyalah. Oh. Jadi elit global itu adalah 1% manusia yang menguasai aset 50% kekayaan global. Gitu nah. Pak Prabowo itu tentu saja penguasa, kan dia penguasa maka dia otomatis jadi elit global. Gitu. Jadi bukan elit global yang pemuja dewa Molok yang mau mengorbankan bayi, bukan yang itu. Itu hoax ya. Lalu saya ingin pandangan Pak Guru yang Epstein File kemarin, dan kita lihat ada tokoh-tokoh dunia juga, termasuk saya lihat juga ada tokoh Indonesia di situ. Iya. Apa sih kira-kira maksudnya Trump ini untuk beberin ini? Apakah ada agenda terselubung di Gak dalam? ada agenda, itu salah paham aja. Oh, salah Jadi paham Epstein File itu dibongkar karena dia udah kadaluarsa, udah kejadian, udah lewat. Jadi dibuka aja karena ada undang-undang keterbukaan di Amerika Serikat. Jadi jangan salah paham itu sebenarnya bocor. Bukan, itu sama elit globalnya sendiri dibuka karena memang sudah kadaluarsa, dalam artian sudah tidak ada lagi hal yang bisa kita lakukan untuk mengubahnya. Udah kejadian, udah selesai. Jadi mereka udah menang. Ngapain juga kita ribut sekarang? Coba kita ngeributin apa? Oh itu kan ada COVID. COVID-nya kan udah selesai. Masa COVID-nya kita kembali ke masa lalu menghilangkan COVID, kan nggak bisa. Jadi itu udah selesai. Itu yang pertama gitu ya. Jadi dibongkar karena memang sudah masyarakat sudah tidak akan berdampak apapun lagi terhadap hal itu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua itu adalah untuk kepentingan politik, kepentingan politik di Amerika Serikat, karena itu digunakan untuk menyerang orang-orang dari Partai Demokrat. Begitu sebenarnya. Dari Republik. Nah itu. Kemudian yang ketiga, Epstein File itu tidak menunjukkan elit global apapun. Itu tuh dia tuh hanya orang yang super duper kaya, memiliki semua koneksi, dan dia memiliki kelainan seksual. Ya itu saja. Dan di Amerika Serikat sebenarnya tidak ada istilah kelainan seksual, karena yang ada adalah variasi seksual gitu. Ya, seperti itu gitu. Jadi Epstein File itu terhubung dengan banyak sekali orang. Tapi kalau misalkan di situ disebut Sri Mulyani, di situ disebut Haritano, ya nggak apa-apa, karena Epstein File itu cuman jutaan file yang menceritakan apapun yang ada di dalam dokumen Epstein. Dan Epstein itu kan koleganya banyak gitu. Sama seperti di Indonesia itu ada jokinya lah. Jadi Epstein tuh joki di sana tuh. Joki yang mempertemukan para elit global, disatuin gitu. Biar apa? Biar mereka bisa memperkaya kekayaan lebih besar lagi. Wah. Kayak Akang nih misalkan. Kalau Akang udah kelewat kaya, bikin grup kan, grup orang kaya gitu. Iya, kayak naga-naga gitu. Ya, bikin naga-naga. Nah, Epstein tuh dia tuh jokinya. Gitu. BlackRock berarti termasuk di dalam. Iya, semua ada. Iya, Banyak juga invest ke saham-saham di Indo. Iya. Kalau di Indonesia udah alhamdulillah udah banyak sekali. Jadi mereka menolong kita ekonominya. ya BlackRock sama udah itu mah. Tapi memang tombolnya nggak bisa di off-in itu, Pak Guru. Soalnya kalau di off-in banyak sekali yang terlantar masyarakat gitu dong. Kan udah kemana-mana, di mall, udah gedung, apa segala macam. Kan dia semua yang ngerasain. Iya, makanya saya bilang mereka itu dibocorin tuh karena kadaluarsa. Kita tuh udah nggak bisa ngapa-ngapain, orang udah terjadi. Gitu. Oke. Siap. Jadi jangan GR kita berhasil membongkar tuh langsung dibuka sama elit global. Ya udah kelewat. Udah agak ngaruh, makanya dibongkar. King Jun Podcast.